Kita berjumpa dalam program yang sangat dinanti-nantikan oleh Keila dan teman-temannya. Apa kabar semuanya? Berharap semuanya dalam keadaan sehat. Namun sebenarnya, baik maupun sakit, asal kita dalam perjalanan hidup ini senantiasa memandang kepada Allah. Artinya terus-menerus memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Maka kita akan selalu bahagia. Hal ini sesuai tema yang akan dibahas dari Ayub pasal 40 dan pasal 42 ayat 6. Bagaimana kalau kita segera mulai? Halo semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi di dalam renungan harian berpetualang di dalam kerajaan Allah. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin perenungan kami pada hari ini, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Allah berbicara langsung kepada Ayub, barulah Ayub memiliki pandangan yang benar tentang siapa dirinya di hadapan Allah. Dan mulai saat itu, Ayub tidak lagi bertanya, tetapi mulai belajar untuk mendengar. Dan kemudian untuk kedua kalinya, Allah menyatakan dirinya kepada Ayub dalam badai. Kali ini Allah ingin mengoreksi sikap Ayub yang begitu yakin akan hikmat dan kemampuannya untuk bertahan dengan kekuatan sendiri. Allah menegur Ayub dengan berkata, "Jika engkau merasa pintar dan sanggup, silakan engkau mengatur seluruh bumi ini dengan hikmatmu. Dengan memakai gambaran kuda Nil atau behemoth dan buaya atau yang disebut Leviathan, dua jenis binatang yang berasal dari sungai Nil ini dan sangat sulit dijinakan, Tuhan sekali lagi hendak menunjukkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang memiliki cukup hikmat untuk memahami dan mengatur seluruh alam semesta ini. Dengan cara ini, Allah menunjukkan kepada Ayub bahwa kuasa Allah yang menaungi seluruh ciptaan, bahwa dialah sang pencipta dan sekaligus yang mengatur seluruh dunia ini. Dalam kedaulatannya, Allah memiliki hak penuh untuk memperlakukan Ayub sesuai dengan kehendaknya. Dan sekarang Ayub mengerti bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Ia tetap dapat berserah penuh kepada Allah dan aman di dalam perlindungannya. Ketika Ayub memiliki cara pandang yang benar terhadap kehidupan ini, ia berkata, "Aku tidak akan lagi berdebat denganmu Tuhan. Mulai sekarang, aku hanya akan berbicara kepadamu seperti seorang anak kecil berbicara kepada bapaknya. Dan engkau menjawab aku ketika aku bertanya kepadamu." Ini adalah sikap yang benar. Dan Allah bersedia menjawab kita jika kita bertanya kepadanya dengan sikap hati yang tulus dan benar, bukan dengan cara menahan tangan atau berdebat dengannya. Kondisi yang dialami Ayub ini sangat berharga. Seolah-olah matanya baru dicelikkan, sehingga Ayub sekarang dapat melihat dan memahami Allah dari sudut pandang yang benar. Karena itu Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ini adalah suatu kalimat yang penting. Banyak orang
yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak pernah mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus. Mereka hanya mendengar atau membaca tentang siapa dan seperti apa Kristus itu, tetapi mereka sendiri tidak pernah bertemu dengan Kristus secara pribadi. Sudahkah kalian semua bertemu dengan Kristus secara pribadi? Jika belum, temuilah Dia di dalam doamu dan jalinlah hubungan pribadimu dengan Kristus di dalam percakapanmu dengan Dia di dalam doa kita. Sebelum mengalami penderitaan ini, apa yang Ayub ketahui tentang Allah hanya pengetahuan semata. Melalui penderitaannya, Ayub mulai dapat mengerti dan merasakan dengan sungguh-sungguh apa arti kasih, keadilan, kedaulatan, dan kuasa Allah. Dari kisah Ayub ini, kita juga dapat melihat bahwa iblis itu berada di bawah kuasa dan kendali Allah. Jika Allah tidak mengizinkan iblis mencobai Ayub, iblis tidak dapat mencobai dia. Bukankah ini sangat melegakan kita? Di dalam pencobaan, kita tahu bahwa Allah lah yang tetap memegang kendali. Kita juga dapat melihat bahwa Allah sanggup mengerjakan sesuatu yang baik dari kejadian-kejadian yang buruk. Mengapa? Melalui penderitaan, Allah hendak membentuk kita supaya kita memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Dan ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, kita dapat mengerti dan merasakan dengan sungguh-sungguh apa arti kasih, keadilan, kedaulatan, dan kuasa Allah. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita sikap hati yang menghormati Tuhan ketika kita bertanya kepada Dia. Dan biarlah ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Dan biarlah doa kita juga menjadikan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan semakin erat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat perenungan kami pada hari ini Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh bersikap dan belajar menghormati Tuhan ketika kami bertanya tentang hal-hal yang mungkin kami alami dengan tidak enak Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu dapat menjalin hubungan dengan Engkau Tuhan melalui doa-doa pribadi kami, sehingga kami semakin hari dibentuk menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi beri kekuatan kami, ingatkan kami supaya kami selalu belajar untuk meneladani Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesimpulan buat sahabat PDKA yang dikasihi Tuhan Yesus adalah ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, maka kita dapat mengerti dan merasakan dengan benar apa arti kasih, keadilan, kedaulatan, dan kuasa Allah. Apakah hal ini penting bagi teman-teman? Kalau bagi Kela, sangat-sangatlah penting karena ini menyangkut semua aspek hidup Kela. Besok bacaan Alkitab kita dari Ayub 42 ayat 7-9. Dengan membaca, maka pengenalan terhadap Allah yang menguasai hidup kita menjadi lebih melimpah. Sampai jumpa.